FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide awake. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pada pagi hari ini barengan Eni di Asta Cita ya. Pagi-pagi kalau nggak olahraga rasanya nggak afdol ya teman Pro 2. Jangan mau sehat aja tanpa kamu melakukan olahraga. Mustahil. Jangan contoh yang nggak baik ya, tapi contoh aja yang baik-baik teman Pro 2. Jadi kali ini kita bakal membahas olahraga handball atau bola tangan kuat untuk Bumi Panji Sakti. Jujur, aku baru pertama kali dengar olahraga ini. Jadi handball bola tangan, itu olahraga apa sih? Mungkin teman Pro 2 ada yang sama kayak aku awam banget sama olahraga ini. Oke, yang pengen tahu, aku bakal ngobrol bareng Kade Ari Wibawa SPDM OR, Ketua Umum Abdi Buleleng, pelatih Poprov bola tangan. Kita sapa dulu teman ngobrolnya Kak Eni pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Ari. Selamat pagi Kak Eni. Apa kabar? Baik sekali. Oke, suaranya biar lebih bagus dideketin sama mic-nya. Oke, siap. Kayak karaoke nanti. Iya, kayak karaoke, jangan. Pagi-pagi diajak karaoke aku teman berdua. Oke, Kak Ari sehat pagi hari ini? Sehat sekali ya. Sehat sekali, harus dong karena kan jadi guru olahraga, terus jadi pelatih juga, ketua umum Abdi, jadi harus selalu sehat. Ya, astengkara. Oke, jadi kita bakal membahas terkait dengan olahraga handball. Jujur, ini pertama kali aku dengar. Kemarin pas aku dikasih tahu besok ngobrolnya sama ini nih, aku langsung mikir ini olahraga apa ya? Atau akunya yang nggak tahu atau memang ini olahraga baru? Tapi ternyata setelah aku gali, ini olahraga udah lumayan banget, ya, udah lumayan lama. Benar. Cuman mungkin saja tidak sepopuler olahraga yang lainnya. Iya. Iya Kak Arya. Belum. Oke, belum, masih on proses ya. Oke, nah mungkin Kak Ari sendiri bisa dipaparin sedikit dulu deh. Apa sih handball itu? Oke, terima kasih Mbak Nia.
Handball itu sebenarnya udah dari lama. Kalau kita ngomong di dunia itu handball udah ada Olympic Game-nya udah dari lama juga. Kalau umpamanya di Jerman itu adalah olahraga yang terpopuler pertama. Ya, terpopuler pertama dengan olahraga-olahraga lainnya. Kebetulan di tahun 2008 itu pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah Asian Beach Game, di mana handball dipertandingkan di sana. Dan kebetulan di 2008 juga di sana saya menjadi atlet platnas juga di handball. Putra di tim putra beach handball Indonesia. Indonesia mengirim 2 tim 2008 dan pelatih manajer saya salah satunya adalah Pak Mustafa Mansur. Beliau adalah bapak bola tangan Indonesia sampai sekarang. Dan ada beberapa teman-teman saya yang dari seluruh Indonesia gabungkannya jadi satu, bentuk satu tim dan terbentuklah tim di sana 2008. 2008 berarti masih kelas 3 SMA apa udah kuliah Ari? Oh, sudah kuliah. Sudah kuliah semester 1 sudah ya? Sudah kuliah semester 1-an lah. 1 ya, gitu. 2008. Lanjut ke 2010 Asian Beach Game yang kedua di Oman. Dan saya dipanggil lagi untuk memperkuat tim bola tangan pantai Indonesia di ajang Asian Beach Game di sana. Nah, setelah di sana 2010 terbentuklah yang namanya Pengprov di Bali. Pengprov itu di Bali dibentuk dan ketua umumnya di sana adalah almarhum Prof. Kance. Beliau adalah orang tua saya dulu juga di universitas, di Fakultas Olahraga dan Kesehatan bersama dengan Bapak Agung Lanang Parwate, Prof. Pak Agung Lanang Parwate. Kata orang jas merah, jangan lupa sejarah. Iya, benar. Beliau adalah pionir-pionir atau orang-orang yang mengembangkan atau menumbuhkan, membibitkan bola tangan di Bali. Ya, setelah itu lanjut ke Pengkap, dibantu di sana oleh KONI Kabupaten Buleleng beserta jajaran, salah satunya itu Bapak Wayan Merte dan ketua KONI pada saat itu adalah Pak Komangarte. Beliau yang membantu kita ada di Buleleng seperti itu. Nah, setelah itu berkembang sampai sekarang di tahun 2025 ya, dan kemarin pada saat Porprov kita mendapatkan perak. Nah, target kita emas, putra putri emas target, meleset jadi perak. Putra dan putri perak seperti itu. Tapi di sini saya sangat bersyukur ya bahwa yang namanya proses kita sudah jalani. Memang mungkin pada saat ini inilah yang ibaratnya terbaik buat bola tangan Buleleng. Dan kita tetap akan berproses dan evaluasi segala hal yang menjadi kekurangannya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih olahraga bola tangan ini di Buleleng sendiri itu mulai dikembangkan dari tahun berapa Kak Ari? Kalau dikembangkannya dari 3 periode sebelumnya, satu periode itu ada 4 tahun, jadi 12 tahun. Udah 12 tahun ya. Berarti dari 2013. Ya, sekitar itu. Ya, benar ya? Benar. 2013 sekarang 2025, benar 12 tahun. Berarti baru dari tahun 2013 itu sudah dikembangkan olahraga yang satu ini. Nah, kalau boleh tahu, kalau kita lihat Kak Ari sendiri kan terjun juga di sini sebagai pelatih juga, yang awalnya juga seorang atletnya ya, kan gitu. Nah, kalau Kak Ari sendiri menilai di Buleleng sendiri itu banyak nggak peminat handball ini Kak? Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan sekolah-sekolah yang setelah kita melakukan proses pengembangan, banyak sekolah yang ibaratnya itu membuka ekskul ya. Jadi awalnya tidak membuka ekskul, sekarang sudah membuka ekskul bola tangan. Dan program kita, lupa ya tahu, program kita di sana adalah bagi sekolah yang membutuhkan pelatih bola tangan, kita akan siapkan, tinggal bersurat aja. Nanti kita akan kirim teman-teman pelatih dari bola tangan untuk melatih, untuk dalam proses pengembangan nantinya agar sekolah atau anak-anak yang hobi bola tangan bisa tersalurkan dengan baik seperti itu. Dan sudah sangat banyak sih, sudah sangat banyak. Atlet binaan kita sudah binaan itu artinya yang masuk dalam seleksi ya, yang kita anggap bagus, masuk dalam seleksi yang kita siapkan dalam event-event di kabupaten, di provinsi seperti itu sudah lumayan banyak.
Lumayan banyak. Gimana? Nah, itu biasanya tadi kan ada juga program. Jadi sekolah-sekolah itu mungkin disarankan kalau memang ada anak didiknya yang pengen ikut ekstra ini, jadi bisa menghubungi. Ya, jadi kita yang ke sekolah. Oke, jadi Abdi Buleleng dihubungi gitu Kak ya, bersurat dulu. Bersurat. Nanti dari tim yang akan Ke sekolah. langsung. Ya, benar. Oke, untuk menjadi pelatihnya. Iya, benar. Karena mungkin tidak semua guru olahraga itu bisa olahraga semuanya kan, Benar gitu sekali. logikanya Kak ya. Nah, karena itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi jangan pernah beranggapan mungkin orang-orang, oh orang dia guru olahraga apa sih yang dia nggak bisa? Oh salah. Sama dengan penyiar, oh orang dia penyiar pasti bisa nyanyi. Oh salah. Tidak semua penyiar meskipun suaranya bagus dia bisa nyanyi kan, gitu logikanya. Nah, ini juga termasuk salah satu program yang unik, yang bagus juga, yang dikembangkan oleh Abdi Buleleng Kak ya. Jadi barangkali siswa SMP, SMA yang lagi dengerin obrolan kita pagi hari ini nih, siapa mungkin di sekolahnya pengen ada ekstra handball atau bola tangan, nanti bisa gurunya suruh bersurat ke ABT Ibu Leleng. Aku singkatnya Abdi boleh ya? Boleh. Oh boleh. Apa aja sih? Oh, biar lebih gampang. Jadi bisa bersurat ke Abdi Buleleng, nanti bakal dikirimkan satu pelatih handal tentunya. Karena ini juga salah satu mungkin cara dari Abdi sendiri untuk mencari bibit-bibit baru Kak ya. Benar sekali. Nah, kalau untuk selama ini Kak, ini Kakak dari Abdi sendiri itu ada target nggak? Misalkan nih, anggap atletnya itu dari anak SMP, SMA, kuliah atau gimana Kak? Ya benar. Saya ngomong dari awal dulu ya. Iya. Jadi di judul tadi mungkin ABT, bola tangan kuat untuk Bumi Panji Sakti. Ya, kalau kita mau bilang kuat, kita itu harus melalui proses. Fundamental atau dasar itu jadi patokan utama. Ya, bagaimana kita melakukan persiapan program ya, yang mungkin seperti tadi Mbak sendiri belum tahu bola tangan, kan gitu. Betul. Bagaimana kita pemasalan itu, kita sudah punya program yang sudah berjalan sebelumnya. Program ABTI yang sekarang dan sebelumnya itu sudah berjalan. Yang pertama, meningkatkan sumber daya. Jadi kita terkait dengan sumber daya, baik pelatih, baik wasit yang berkompeten, kita sudah latih ya, dan nanti siap untuk melakukan proses untuk melatih ke sekolah-sekolah ataupun kemana saja yang memang dibutuhkan. Itu pertama. Wasit juga sama. Dan yang terakhir adalah stimulus. Bagaimana kita memberikan daya tarik terhadap sekolah atau klub yang awalnya memang enggan ataupun belum tertarik dengan bola tangan, bisa lebih interest, lebih intens ke bola tangan. Kita ada program dari tahun ke tahun itu membagikan bola tangan gratis, yang bertujuan untuk menarik minat dari sekolah, minat dari guru-guru untuk mengembangkan bola tangan di sekolahnya, dan itu berjalan sangat baik. Kalau ada bola rusak, kita ganti baru. Kalau umpamanya di stok bola tangan di Pengkap itu masih ada, dan itu berjalan dengan baik. Dan kita siapkan juga gawang, karena tidak semua sekolah bisa mempunyai dana untuk membeli gawang, buat gawang, beli bola seperti itu. Kita fasilitasi. Bagi yang mau minjam, kita pinjamkan seperti itu. Jadi kita memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka tinggal menjalankan, atau klub ataupun sekolah tinggal menjalankan pengembangannya seperti itu. Dan yang terakhir, selain sumber daya manusia, kita juga perlu yang namanya sumber daya dari segi finansial. Dan selama ini kami dibantu penuh oleh KONI Kabupaten Buleleng, yang dimana sangat baik kepada setiap Pengkap ya, dan kita diberikan dana di sana untuk melakukan proses pembinaan seperti itu. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah memberikan dana hibah kepada KONI, sehingga kita bisa di Pengkap bisa menjalankan apa yang menjadi program kita seperti itu. Oke, nah berarti ini kalau boleh tahu dari yang boleh ikut ya dalam handball ini dari usia berapa sampai usia berapa Kak? Handball itu bisa diikuti
oleh seseorang yang sudah siap dalam fisik. Siap dalam fisik itu artinya dia bisa berlari dengan baik, gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatifnya udah baik, lari dengan baik, loncat dengan baik, lari cepat dengan baik, menggenggam bola dengan baik, melempar bola dengan baik. Kenapa harus kita perhatikan aspek itu? Karena bola tangan itu adalah salah satu permainan yang keras. Dia ada grabbing, dia ada push, dia ada tahanan. Sehingga kalau umpamanya dari segi fisik ataupun anatominya belum siap, ataupun dari gerak lokomotor, manipulatif dan non manipulatifnya belum siap, di sana dia akan terkendala. Jadi kita melihat kondisi dari anak tersebut seperti itu. Biasanya sih di SMP kelas 1 atau SD kelas 6 itu sudah bisa. Udah bisa. Karena di bola tangan juga ada ada perbedaan bolanya. Ada size 1, 2 dan 3. Biasanya size 1 itu untuk anak SD. Size 2 itu untuk anak SMP, size 3 untuk anak SMA dan klub seperti itu. Oke, berarti itu ada size-nya Kak ya, masing-masing di jenjang gitu ya. Benar berarti yang membedakan itu apa Kak dari size tersebut? Beratnya kah? Ukuran dan berat sudah pasti. Jadi yang membedakan adalah sama seperti bola-bola lainnya. Di berat, di ukuran. Jadi diameternya itu yang ukuran lebih besar seperti 1:3 itu lebih besar 3 dibanding 1 dan pastinya lebih berat 3 dibanding 1 seperti itu. Dan bola-bola tangan itu sudah dirancang memang lebih tidak keras atau lebih aman dibandingkan bola lainnya kalau umpamanya terkena badan seperti itu. Jadi lebih soft lah dia. Lebih soft. Oke, jadi itu ada tingkat-tingkatannya lah istilahnya Kak ya. Nah, berarti kalau misalkan nih yang awalnya mungkin dia bawa bola yang size-nya 1 gitu kan, dari 1, 2, 3 Kak ya. Nah, itu biasanya perlu waktu berapa lama untuk dia next level ke bola 2 dan ke level bola 3? Itu ada aturannya nggak Kak? Ada sih, tapi yang membedakan itu bukan dari level kemampuannya, tetapi dari tingkatan sekolahnya atau tingkatan umurnya seperti itu. Biasanya di SMP dia sudah pakai bola size 2, di SMA dia pakai bola size 3 gitu, di SD dia pakai bola size 1. Di dasar lah istilahnya gitu lebih Kak kecil ya. Dia akan lebih mudah karena kan logikanya anak SD itu kan telapak tangan atau jarinya itu lebih kecil dibanding anak SMP kalau normalnya sih. Begitu juga SMP ke SMA. Oke, jadi itu ada ukurannya Kak ya, dari ukuran, dari bobotnya mungkin ya diperhatikan juga karena kan namanya genggaman anak SD, SMP sama SMA pasti beda-beda. Apalagi nanti kalau anaknya memang punya ukuran tubuh yang mungil. Jadi kalau punya ukuran gak ada yang percaya Kak. Semuanya udah nonton di YouTube. Ini mungilnya dilihat dari kaca apa gitu. Di Zoom itu di Zoom. Jangan percaya gitu. Oke, teman Pro 2, kalau kamu pengen nanya-nanya seputaran olahraga handball atau bola tangan sama Kak Ari, bisa banget ya. Kamu WhatsApp di Pro 2 FM di 0811 399 1054 atau kamu juga bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih?
BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah. Pro 2, kita masih membahas handball ya. Jadi bola tangan kuat untuk Bumi Panji Sakti. Yang pasti masih ya bareng Kak Ari, seorang pelatih dan juga ketua umum Abdi Buleleng, teman Pro 2. Jadi aku masih tunggu atensi kamu kalau pingin nanya-nanya seputaran olahraga handball ini seperti apa, atau siapa tahu nih kamu pingin jadi atletnya Kak Ari juga bisa banget ya. Silakan hubungi aja kita di WhatsApp Pro 2 FM, atau kamu bisa live chat di aplikasi RRI Digital, dan juga live chat di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Oke, tadi sudah banyak banget nih yang dikasih tahu sama Kak Ari terkait dengan handball ini. Jadi dari segi bola itu ada tingkatan-tingkatan tergantung usianya gitu Kak ya. Ada tingkat SD, SMP, SMA itu ada. Nah, kalau boleh tahu Kak, biasanya yang paling banyak peminatnya itu dari mana Kak? Anak SMP kah? SD atau SMA? Pelajar SMP dan SMA. Yang paling banyak? Ya, umum juga. Ada. Ya, umum juga ada. Karena kemarin hari kita kan sudah berjalan beberapa tahun. Jadi atlet-atlet atau orang-orang yang mengikuti aktivitas pertandingan, kejuaraan, ya sekarang kan sudah lepas dari sekolah. Nah, masuklah ke klub. Nah, klub itu istilahnya bukan pelajar lagi, dan mereka mengikuti aktivitas juga bola tangan. Kadang-kadang setiap jadwal latihan di Gor Wonopatra mereka ikut serta di sana, baik ikut
mengarahkan adik-adiknya yang pelajari SMP SMA ataupun beraktivitas di sana sebagai pemain seperti itu. SMP, SMA dan umum. Ya, kendalanya kita lapangan sih. Lapangan. Kita hanya punya satu lapangan. Berbeda dengan basket. Basket banyak ada lapangan basket di mana-mana di Singaraja. Kalau bola tangan kita hanya bisa mempergunakan satu lapangan Gor Buana Patra Singaraja. Kita diberikan jadwal di sana untuk latihan dan kita hanya bisa menggunakan itu. Jadi kita berbagi lapangan di sana. Berarti nggak bisa full gitu Kak ya, jadwalnya nggak bisa karena kan harus dibagi-bagi. Syukurnya kita kebagian jadwal itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Oke, jadi berarti yang untuk di lapangan GOR 3 kali seminggu itu untuk atletnya aja apa untuk calon-calon atlet juga bisa di sana? Semuanya untuk atlet dan calon atlet. Jadi pada saat proses jadwal latihan yang atlet, nah sekarang masih jadi atlet nih, dia bisa langsung jadi pelatih. Karena pada saat dia jadi atlet, kita di tim pelatih sudah membekali bagaimana kepelatihan dari olahraga bola tangan itu. Nah pada saat ketemu adik-adiknya, kita percayakan dia untuk mencoba melatih. Itu dasarnya awalnya sekali. Nah kita lihat kalau umpamanya ada kendala, kalau umpamanya ada yang harus dievaluasi, kalau sudah bagus kita apresiasi seperti itu. Nah itu udah berjalan. Jadi pada saat jadwal di Gor Buana Patra itu ada yang memantau, ada yang memantau pelatih, ada yang memantau atletnya atau calon atlet. Regenerasi sih kita. Nah olahraga bisa bertahan kalau umpamanya ada regenerasi. Betul. Oke, olahraga bisa bertahan kalau ada regenerasi. Sekarang saya sebagai pelatih 2-3 tahun ke depan mungkin saya sudah tidak bisa melatih lagi. Saya akan serahkan ke adik-adik saya yang saya persiapkan untuk melatih. Karena kita berbicara masalah pelatih. Pelatih itu nggak mudah. Pelatih itu susah. Pelatih itu berat. Contohnya, tim menang, tim yang baik. Tim kalah, pelatihnya jelek gitu. Iya. Hukum alam. Ya, itu joke lah seperti itu. Jadi memang pelatih itu memiliki tanggung jawab yang besar. Betul. Apapun yang terjadi dalam suatu aktivitas dalam suatu latihan, itu yang bertanggung jawab adalah pelatih. Pelatih benar. Salah ibaratnya memilih intensitas latihan berdampak kepada atlet. Betul. Berkembang atau tidaknya atlet tersebut selain memang dia mempunyai kemauan yang tinggi, kemauan yang kuat untuk suatu aktivitas tersebut, program latihan itu sangat bermanfaat. Kita mau pakai berapa lama nih anak ini gitu. Kalau kita mau pakai sebentar, kita bisa gojlok dia, menyampingkan kualitas fisiknya dia, tetapi kita tidak bisa jamin yang namanya kualitas fisik dia ke depannya. Salah satunya program yang salah untuk seseorang anak itu bisa menyebabkan fatigue. Fatigue setelah itu bisa menyebabkan yang namanya cedera. Jadi cedera di usia dini itu bisa disebabkan karena program yang salah. Makanya sering saya sharing dengan teman-teman, baik orang tua di sana, latihan keras itu belum tentu menjamin bahwa bagus buat anak tersebut. Betul. Gitu. Latihan yang baik, ya latihan yang terprogram dengan baik, kapan dia harus keras, kapan dia harus diturunkan intensitasnya, kapan dia harus dinaikkan lagi, kapan dia harus rest, seperti itu harus kita tahu sebagai pelatih. Dan saya sudah ajarkan ke adik-adik saya di sana di bola tangan. Jadi pada suatu saat nanti saya selesai sebagai pelatih, saya hanya sebagai pembina, adik-adik saya di sini sudah siap. Saya sudah mempersiapkan dari sekarang. Kalau kita mau ngomong, pelatih yang saya siapkan itu orang-orang yang memang loyal. Pertama, dia mau ibaratnya membuang waktunya dia untuk melatih, melihat situasi dan kondisi dari adik-adiknya berkembang atau tidak dan lain sebagainya. Itu kita siapkan kira-kira 12 pelatih. Dan mereka bisa ngerangkap jadi wasit. Menunggu lagi anak-anak yang lain atau bakat-bakat yang lain datang. Kita ngambilnya dari atlet kebanyakan. Kenapa? Karena dia sebagai praktek
sebagai praktisi. Okay. Tinggal saya membekali mereka terkait dengan teori. Jadi praktisi ketemu dengan teori itu akan jauh lebih baik dibanding dia hanya praktisi aja atau seorang teori. Seorang teori tidak akan bisa melihat situasi sepenuhnya real di lapangan seperti apa yang dirasakan. Jadi kalau umpamanya orang yang hanya berteori tidak bisa praktek di lapangan atau melihat orang praktek di lapangan, itu kalau menurut saya sih belum sempurna. Tapi kalau seorang praktisi dia dibekali oleh teori yang baik, ya praktisi yang baik dibekali oleh teori yang baik, itu mendekati saya bilang sempurna seperti itu. Oke, jadi seperti yang tadi Kak Ari bilang juga, jadi pelatih itu memang tantangannya berat banget. Berat sekali. Ketika menang kita dijunjung, ketika kalah kita dihujat. Okay. Yang menang atletnya bagus. Atletnya bagus, bukan kalau nggak ada yang bilang gini ya, oh ini menang atletnya seini, nggak ada. Ini pelatihnya nggak ada ya. Jarang sih ketemu. Jarang ya. Oke, nggak usah curhat. Enggak. Jadi mungkin sebagian orang udah tahu ya, resiko menjadi seorang pelatih ya seperti itu kan gitu. Harus menjaga situasi dan kondisi atlet dalam berlatih. Tanggung jawab sih. Itu orang yang kita latih, bukan robot. Betul. Jadi terkait dengan nyawa, itu harus kita prioritaskan gitu. Iya, karena logikanya juga untuk jangka panjang kan gitu Kak ya. Karena seorang atlet itu tidak hanya bertanding sekali 2 kali, tapi kalau memang bisa dan memang ada waktu, kenapa enggak harus berkali-kali kan gitu ya. Nah, jadi itu luar biasa banget sih teman Pro 2 pelajaran yang bisa kita kutip ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ari. Jadi menjadi pelatih itu emang susah. Jadi buat kamu mungkin yang punya saudara atau siapa kerabat gitu ya, kalau memang menjadi seorang atlet, jadi jangan dikit-dikit baru dikasih tahu dibilang dimarahin kan gitu ya. Jadi emang serba susah. Jadi pelatih sama jadi guru kayaknya 11-12. Cuma bedanya di pelatih itu kita ada pressure di sana. Jadi seorang atlet kita ada pressure. Jadi dia harus meningkatkan kualitas kondisi fisiknya, terutama itu harus lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau umpamanya jadi guru kita lebih mendidik sih. Benar. Kalau umpamanya jadi pelatih kita lebih melatih bagaimana kita jadi orang tua di sana, bagaimana kita menjadi seseorang yang memang ada beberapa aspek ciri pelatih yang harus kita penuhi di sana. Kadang-kadang kita harus jadi seseorang yang dibenci sama dia, agar dia punya motivasi baik ke depannya seperti apa. Karena pada saat pertandingan nggak semua orang suka sama kita pada saat bertanding. Contohnya musuh kan, gimana kita di trash talk, kita harus tetap tenang, tetap sabar, dilatihlah pada saat kita latihan. Dan pressure itu bukan hanya ada di lawan pemain. Pressure itu sering kita temui di wasit. Nah, mungkin mbaknya tahu bahwa permainan, yang namanya permainan ya, bukan hanya di pemain yang menjadi pressure, tapi wasit seperti itu. Jadi itu kita persiapkan juga. Jadi persiapkan juga kadang-kadang pada saat kita latihan kayak kemarin hari kita latihan for prof, kita siapkan bagaimana wasit itu lebih condong ke pemain ke tim lain. Jadi kita pada saat ketemu hal seperti itu kita harus bisa lebih sabar seperti itu. Itulah yang kita latih juga, bukan dari segi fisik tapi dari mental juga. Jadi mental penting banget. Penting banget. Apalagi memang yang atlet yang baru pertama apalagi ya. Kencing beberapa kali sebelum pertandingan gitu. Karena itu wajar ya, karena yang namanya nervous kita kan nggak tahu kapan itu bisa terjadi. Jadi apapun yang kita lakukan kalau pertama kali, apalagi ini sebuah pertandingan gitu ya, pertama kali itu juga kita membawa beban yang berat banget. Pastikan orang berharap selain pelatih, keluarga itu pasti juga mengharapkan, oh nanti harus jadi juara ya, gitu. Jadi juara ya. Nah ketika nggak bisa sesuai expect orang, itu pasti mental kita down. Benar sekali. Jadi kalau kita nggak pintar-pintaran mengolah mental kita, ya mungkin kita nggak bakal bisa bersinar, bakal redup di hal itu juga kan gitu logikanya Kak ya. Karena mungkin banyak juga nih pengalaman-pengalaman di mana atlet yang memang mentalnya tidak bisa dijaga. Benar. Jadi yang ada bukan malah bersinar, tapi
redup jadinya. Redup, kan benar. gitu. Nah ini juga dari Kak Ari juga tadi bilang itu selain fisik dan juga cara memain dan yang lainnya, mental juga perlu banget dijaga. Karena kan mungkin ketika udah ketemu lawan tuh pasti entah dari mana yang awalnya kita udah pede gitu ya, apa sih lawan itu apa sih, biasa aja gitu, tapi ketika udah dihadapin di lapangan itu pasti dagdikduk gitu ya, nervous itu pasti. Dan mental itu bukan hanya terkait dengan nervous. Iya. Bagaimana kita bisa mengatur emosi. Jadi emosi itu kan cerminan dari sikap ya. Cara kita bersikap di lapangan pada saat orang yang fronting kita tetap bisa tenang, tidak marah. Pada saat ada umpamanya wasit yang curang, kita tetap bisa tenang untuk menjalani pertandingan. Di sanalah yang namanya mental person itu sudah sepenuhnya terbentuk seperti itu. Dan kemarin hari saya sangat bangga dengan anak-anak saya, tim Porprov bola tangan Kabupaten Buleleng. Walaupun mereka kalah di angka, tapi mereka menjadi juara di saya. Karena mereka itu sudah melakukan yang terbaik dari versinya mereka. Iya. Memang itu sebagai bahan evaluasi buat saya ke depannya, agar ya kita harus mempersiapkan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Walaupun kemarin hari mereka sudah sangat-sangat luar biasa untuk mempersiapkan diri seperti itu. Tapi kita juga namanya pertandingan kalah Benar. menang udah biasa Kak Benar ya. sekali. Seberapapun kita berusaha, Benar. seberapapun kita optimis, Benar. tapi ya kembali lagi, Ya. kembali lagi ke nasib sih. Kalau dibilang nasib sih iya. Benar. Makanya sering saya bilang ke anak saya, kalaupun kalian kalah, itu hanya kehendak Tuhan, tidak ada kehendak yang lain. Jadi mereka dengar itu, apapun yang terjadi mereka pasti akan menerima dan mereka akan berusaha di lapangan sekuat mereka bisa seperti itu. Jadi pada saat itu saya melihat mereka ada satu dua malah sebagian besar atlet saya kemarin, karena kan kita kurangan nih bawa pemain karena memang terkait dengan keterbatasan. Kita bawa pemain 12, kita kurang lagi 2 pemain, sehingga dengan jumlah yang kurang itu kita harus bisa memanage kondisi fisik. Pada saat itu memang pressure datang dari mana-mana dan harus kita melakukan lebih kuat, lebih baik dibanding sebelumnya. Sampai memang dalam lapangan itu kalau kita ada siaran live YouTube-nya pada saat pertandingan, nangis di lapangan, nangis di lapangan, nangis darah di lapangan. Bagaimana mereka sudah tidak bisa melangkahkan kaki dengan kondisi kaki yang memang lemes sudah sih. bukan lemes tapi kram. Iya, Karena main bola tangan itu 30 menit kali 2 itu 60. Ada jedanya Kak? Di 30 menit pertama. Di 30 menit pertama jeda, lanjut 30 menit kedua. Tapi intensitas pertandingan tinggi. Kita dibandingkan jumlah tim yang bawa personil lebih banyak, rotasinya lebih bagus seperti itu. Oke, berarti ini jenis olahraga bisa ganti-ganti pemain gitu Kak ya? Bisa, seperti futsal ya. Oh, sama seperti futsal, sepak bola futsal, gitu ya. Ya. Benar. Jadi kita sambil nonton sambil mantau juga mana nih kira-kira atlet yang perlu diganti, Ya, benar. dicadangin berarti gitu Benar, Kak ya. benar. Kalau boleh tahu itu biasanya dalam satu tim itu ada berapa orang Kak? 7 tim. 7 starter tim. 1 orang kiper, 6 orang pemain offense dan defense. Kalau umpamanya kita mau bawa pemain secara lengkap itu ada 14 satu ada tim. 14. Kalau berarti starter timnya 7. 7 itu cadangan. Ya benar. 7 cadangan, 7 yang inti lah istilahnya Ya, benar, gitu Kak ya, benar. yang turun pertama Benar. ya. Oke, berarti itu sistem permainannya itu karena tadi kan Kak Ari bilang ada gawang, berarti itu sama halnya dengan sepak bola. Sepak bola, cuma Futsal bedanya gitu sama ya. bedanya kita ada batas syuting. Oke. Ya, ada batas syuting. Jadi batas syuting itulah yang membatasi bahwa kita tidak boleh melakukan tolakan di dalam batas syuting. Umpamanya 6 meter gitu. Kita tak boleh melewati 6 garis meter. 6 meter itu pada saat tolakan pertama. Iya. Tapi kalau umpamanya pada saat kita menolak, kita ada di 6,5 meter, kita loncat masuk ke dalam areal syuting atau areal kiper di sana, itu nggak jadi masalah. Yang jelas tidak menginjak garis batas syuting ataupun masuk kakinya di dalam
areal itu. Oke, nah mungkin bisa diceritain sedikit nggak mengenai teknik permainan bola tangan ini? Berarti yang main itu kan tangan. Iya benar. Berarti itu cara mainnya itu bola dipukul sama kayak voli atau dilempar kayak voli gitu atau gimana Kak? Enggak. Jadi bola tangan ini adalah perpaduan dari bola basket dan futsal. Jadi pada saat bermain itu pakai tangan, dipassing dengan satu tangan. Boleh dengan dua tangan boleh, tapi itu kurang efektif. Karena bola yang kecil dipassing dengan dua tangan kurang efektif. Dilempar pakai satu tangan, di dribble boleh. Dribble. Jadi teknik dasarnya itu adalah passing, catching, dribble, shooting. Untuk yang memakai bola. Seperti kalau umpamanya teknik dasar yang tidak memakai bola seperti teknik bertahan secara individu itu ada grabbing, itu ada push, ada grabbing, ya ada tahanan juga kayak gitu. Jadi pada saat bermain bola tangan itu bola dilempar, dilempar. Kalau ada kesempatan shooting, kita bisa shooting, cutting shooting, shooting ke arah gawang seperti itu. Oke, berarti bola dilempar, lawannya nangkap atau langsung nembak? Langsung nembak. Oh, langsung jadi nembak. sama penyerangannya seperti futsal, sama penyerangannya seperti bola basket. Iya. Kalau umpamanya bola basket pakai ring, kalau bola tangan pakai gawang. Berarti kita boleh langsung melempar ke gawang? Boleh, Oh, boleh. Jangan ke penonton. Oh, jangan. Penontonnya jauh Kak. Gitu. Oke, kita boleh lempar ke gawang, tapi yang penting tidak melebihi batasan 6 meter tersebut gitu ya logikanya. Oke, jadi karena kalau biasanya futsal sepak bola itu kan pakai kaki, kan itu yang udah umum lah. Nah ini mungkin yang bola tangan ini mungkin yang awam, jadi mungkin masih mikir bola tangan berarti kan artinya main pakai tangan dan juga bola. Nah itu resikonya lebih tinggi. Wih, keras banget. Karena kalau salah mukul tangan bisa patah juga kan Kak? Enggak dipukul, dilempar, di shooting. Jadi bukan kayak volley dia. Oh enggak. Genggam, dilempar. Lempar terus yang lawannya kan? Yang lawannya menahan. Menahan. Oh boleh pakai dua tangan lawannya? Boleh. Gitu. Menahan. Jadi grabbing itu yang di grabbing adalah orangnya. Jadi menahan pada saat orang syuting, ditahan lengannya tek kayak gitu bisa. Pada saat orang bawa bola dipeluk dia. Bisa. Tapi ada aturan lainnya lah yang lebih spesifik, kapan orang itu bisa ditahan, kapan orang itu bisa di-grabbing. Jadi pada saat orang udah action shoot itu udah nggak boleh diganggu. Bola di atas, shooting, bola itu nggak boleh diambil. Kalau di basket masih bisa ditip kan, di blok. Tapi ini nggak boleh. Cuman dilempar-lempar gitu aja kayak. Berarti itu pakai sarung tangan gitu ya? Nggak pakai sarung tangan. Tangan-tangan. Iya, tangan kosong. Tangan kosong. 2008 saya mencoba. Kebetulan saya juga atlet basket. SMA, kuliah, Bali. Saya sempat mewakili Bali di Prapon. Mencobalah 2008 pada saat pemanggilan atlet pelatnas untuk bola tangan. Nah, setelah masuk di sana, saya coba di hari pertama lebih intens latihan kan. Nyoba syuting ke gawang. Nah, percobaan pertama saya kira mudah. Gawang besar, bola kecil, lempar dengan loncat. Ternyata nggak masuk. Nggak masuk. Nah, dari sana saya berpikir, berarti ada teknik yang harus saya pelajari di sini. Seperti itu. Makanya selama 3 bulan saya belajar teknik di sana. Selanjutnya baru bisa melakukan proses yang lebih baik gitu. Jadi fundamental saya harus temu dulu. Banyak hal seperti itu. Ya, anak-anak basket itu nyoba melihat itu, kalau gati nih gitu. Ya gampang kalau umpamanya kamu tahu teknik. Kalau nggak tahu teknik, nggak akan sesuai dengan ekspektasi awal seperti itu. Makanya sering saya ngajak teman-teman basket buat nyoba bola tangan. Dan beberapa orang memang ngerasanya sama seperti saya. Gawang besar, jarak syuting, bola kecil, gampang. Ternyata setelah di syuting tidak sesuai ekspektasi. Harus dilatih memang teknik dasarnya seperti itu agar sesuai. Kita mau bawa kemana nih, kiri atau kanan, kanan atas, kanan bawah gitu, kepala kiper gitu. Jangan sampai kepala kiper kena. Nah bagi orang yang awam gitu, mungkin seperti pengalamannya Kak Ari, nah udah mega bongla nih,
kayaknya bisa nih gol. Kayaknya bisa nih ketika udah dilempar malah nyaplir. Mungkin sebagian orang ya seperti itu, mungkin mengira mungkin dia berpikir oh kayaknya ini gampang nih, tinggal lempar aja, tapi tantangannya ternyata berat. Karena aku pikirnya karena handball, aku mikirnya itu pakai tangan mungkin ada sarungnya gitu ya, karena pakai apa namanya, melindungi lah istilahnya. Tapi ini ternyata enggak, pure pakai tangan langsung tanpa alas. Itu biasanya tangannya kalau untuk mukul itu digenggam apa di lempar. Oh, lempar biasa. Nggak ada yang memukul. Kecuali kiper itu menahan. Main bertahan juga menahan. Jadi bola datang tidak dipukul karena lari bola itu sangat keras. Lari bola kalau kita pukul berarti kalau kita tahan kena tangan kita langsung mantul gitu Kak ya? Iya benar. Gitu. Jadi kan ada defense area itu di area setengah circle dari area goalkeeper area. Jadi main bertahan nggak boleh masuk, dia harus menahan di luar. Jadi pada saat orang syuting, kalau kita pukul bola syuting, ya itu akan berdampak jauh lebih keras dibanding kita menahan. Kalau menahan berarti nggak sakit? Sakit. Cuman nggak sakit, tergantung syutingnya sih. Gitu. Kalau syutingnya keras, itu sudah pasti kerasa lah gitu. Dibanding nanti memukul, bola datang keras, kita pukul, jadi benturan kan. Jadi itu akan jauh dampaknya dibandingkan kita menahan seperti itu. Jadi hampir sangat jarang mukul, kecuali bola lambung jatuh ke dia, dipukul bisa. Tapi kalau bola tajam itu dipukul jarang sih. Takutnya kan kita nahan gini malah kena muka. Nggak lucu kan? Sering ada yang kena. Pasti ada kayak pedal gitu kan ya? Sering kena muka. Kalau umpamanya di aturan bola tangan ada. Itu kalau umpamanya kena muka, itu apa sanksinya? Oh gitu. Kartu apa dapat gitu ya? Kartu apa dapat? Ada suspension 2 menit juga. Suspension 2 menit itu selama 2 menit orang tersebut tidak bisa untuk bermain lagi. Setelah 2 menit main lagi. Karena kan kemarin aku juga sempat nonton di YouTube gitu, orang main pedal juga kan, padahal dia pakai raket tapi kena muka. Jadi ini apalagi yang nggak pakai apa-apa lah istilahnya gitu kan, cuman pakai tangan aja. Nah kalau misalkan kalau bulu tangkis itu kan masih mending lah ada raket. Kayak pedal itu kan ada raketnya. Nah ini pure banget gitu ya, kita nggak ada pawang apa-apa. Nanti takut-takut kan ngelempar malah kena muka. Ada Kak kejadian kayak gitu? Pernah pasti Kak ya? Ada. Karena itu memang kiper sering kena kepala. Tapi ini emang kalau aku simak sih ya dari obrolan Kak Ari tadi, dari pemaparan Kak Ari, ini kok masuk olahraga kayak di otakku kok serem gitu ya? Keras. Ya, kayak olahraga keras. Jadi olahraga ini memang memerlukan kondisi fisik yang bagus. Itu pertama, dan yang kedua pada saat kejuaraan memerlukan wasit yang memang benar fokus di lapangan. Kalau ada indikasi yang mengarah ke kasar, karena keras dan kasar beda. Iya benar. Keras dan kasar beda. Full body contact permainan ini sangat luar biasa keras dibandingkan dengan futsal, dibandingkan dengan basket. Iya, benar. Karena ngelempar pura-pura nggak sengaja udah kena orang gitu kan. Nah itu memang harus diantisipasi dari awal, karena ada grabbing, karena ada push, karena ada tarikan seperti itu. Kalau umpamanya kita nggak fokus di wasit, itu agak susah nantinya. Pertandingan akan menjurus ke kasar, pertandingan akan ribut jadinya. Jadi memang wasit itu berperan penting di sana. Jadi satu kejadian harus dikasih punishment. Kalau memang itu disengaja, itu langsung merah. Bahkan kalau umpamanya dia melakukan tindakan yang memang tidak fair seperti memukul dan sebagainya, itu langsung kartu biru. Kartu biru itu satu pertandingan udah nggak bisa bertanding lagi. Lebih gini sama kartu merah ya, lebih. Berarti kartu merah kan pada saat itu keluar, besoknya main lagi boleh. Tapi kartu biru hari itu melakukan, udah satu pertandingan nggak boleh main, satu kompetisi. Sama berarti kartunya kayak sepak bola, ada kuning juga. Ada kuning. Kalau sepak bola ada biru juga Kak ya? Enggak ada sih. Enggak kayaknya. Kan yang dengar merah sama kuning aja. Merah sama kuning. Tapi hijau kalau lagi satu. Oh, hijau ada Traffic juga. light. Merah, kuning, hijau kan. Jangan-jangan warna pelangi lagi disuruh. Merah, kuning, hijau kan pelangi juga, itu bukan traffic light aja. Ini saya malah serius banget ini. Nggak ada. Berarti kalau handball itu ada kartu biru sama merah. Kuning nggak ada. Ada.
Oh, kuning juga ada. Kuning hati-hati ya. Jangan lupa hati-hati. Ya mulai nyebrang. Hati-hati kuning. Oke. Jadi itu yang membedakan mungkin dari segi kartu antara olahraga sepak bola dengan handball ini Kak ya. Oke, jadi kalau dari segi mainan juga beda, dari jumlah juga beda, cara bermainnya juga beda. Nah, ini tantangannya malahan lebih keras nggak sih? Lebih keras tantangan di handball ini. Karena kalau misalkan sepak bola sama futsal itu kan banyak pakai tangan gitulah ya. Kayaknya untuk kena muka atau badan-badan yang lain sensitif itu kayaknya masih minim gitu lah istilahnya. Selain bola tangan. Iya, tapi kalau bola tangan ini malah rawan. Rawan banget. Salah lempar atau salah nahan bisa kena kepala orang, bisa kena muka orang kan gitu kayak. Jadi memang berarti di sini mainnya ke teknik. Ya, jadi teknik yang sangat-sangat diperlukan dalam olahraga handball ini. Benar. Jadi kalau umpamanya kita nggak punya teknik, kalau ada orang jaga, itu pasti kena orang jaga. Oke, kalau nggak punya teknik nanti pinjam aja teknik RRI. Tapi kalau umpamanya kita punya teknik, kita tahu arah lengan tuh gimana, arah bola tuh kemana. Jadi kita udah tahu, kayaknya anggap nih misalkan ada orang lawan kita yang ngelempar, kita udah bisa baca kayak, ini kayaknya kenanya ke kanan, ke kiri, atau ke depan gitu kayak udah. Ke depan sih harus ya. Karena syutingan. Ke belakang jangan. Jangan oleh ke belakang. Kalau ke belakang balik badan lihat apa? Oke. Jadi kalau lihat ke belakang yang ada kena muka gitu. Oke, berarti di sini permainan handball ini lebih ditekankan ke teknik, berarti kunci utamanya Kak ya. Oke, kita main teknik gitu. Ingat ya, kalau nggak punya teknik, pinjam teknik RRI. Kita banyak punya teknik. Oke deh Kari, obrolan kita nggak kerasa udah hampir sejam. Sejam kita hanya jeda satu kali loh teman Pro 2, hebat banget ini narasumber aku pagi hari ini. Oke, sebagai closing deh, closing statement untuk obrolan kita pagi hari ini, silakan Kari. Oke, terima kasih. Sesuai dengan judulnya, bola tangan kuat untuk Bumi Panji Sakti, kita di ABTE Buleleng mempersiapkan segala halnya untuk bola tangan yang lebih kuat. Hari ini kita mendapatkan perak, kita akan berproses lagi ke depannya bagaimana Poprov 2027 Aslim Karir di Buleleng kita bisa terlaksana di bola tangan, kita akan mencapai emas. Evaluasi tetap kita akan jalankan. Ya, karena itu dasar dari yang namanya proses. Ya, baik dari pemain, baik dari pelatih, ya seperti apa kita akan lakukan lebih baik dibanding sebelumnya, walaupun sebelumnya itu sudah kita lakukan sangat baik kayak gitu. Hasil itu adalah proses evaluasi. Bagaimana kita ke depannya, itu yang kalau menurut saya pribadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya, seperti itu. Itu aja. Terima kasih banyak. Oke. Ya, sama-sama. Terakhir, ya terima kasih buat kembali lagi KONI Kabupaten Buleleng sudah sangat-sangat memandu kami di Pengkap, sehingga apa yang menjadi rencana atau program kami di Pengkap ABTI Buleleng itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Mohon selalu dukungannya. Oke, terima kasih Kak Hari sudah meluangkan waktu pagi hari ini untuk ngobrol ya seputaran dengan handball atau bola tangan kuat untuk Bumi Panji Sakti. Ada juga beberapa yang sudah mengirimkan komentar di YouTube RRI Singaraja Official. Ada Mang Agus, olahraga bola tangan memang keren. Ada juga Regia Afgani, maju terus bola tangan Buleleng. Terima kasih atensinya. Dan juga untuk teman Pro 2, terima kasih banyak sudah setia banget ya dengerin obrolan Kak Eni bareng Kak Ari pagi hari ini terkait dengan olahraga handball yang mungkin nanti siapa tahu nih kamu ada yang tertarik pengen ikut, pengen gabung, ya udah langsung nanti ya bisa kontak Kak Ari langsung selaku Ketua Umum ABTI Buleleng dan juga pelatih dari cabur bola tangan ini teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan obrolan kami. Sampai jumpa di obrolan Asta Cita selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita!
Gita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian.